Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa tuqbina fi taysir kulli 'asir. Fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rame-rame kayaknya itu ya, karena sedang berharap THR. Saya salah nanya ini, jadi salah kan saya. Keren-keren nanti ya Allah. Nanti kita dengar siapa tahu ada kabar gembira ya, insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, untuk itu sekarang ini saya izin untuk ibu-ibu coba dibuka di surat Sof. Surat Sof ayat surat Al-Anfal Surat Al-Anfal ayat 9. Al-Anfal ayat ke-9. Al-Anfal ayat ke-9. Gimana? 9. Dia sebelum surat At-Taubah biasa. Al-Anfal. Ayat yang 9. Al-Anfal itu ayat surat ke-8. Surat ke-8 ayat yang ke-9. Itu di halaman sebaliknya paling atas gitu ya, yang paling atas. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Baik. Ada mau baca? Silakan. Mumiddukum. Baik. Bisa dibaca artinya juga Ibu, izin? Baca artinya juga izin. Ingatlah ketika kamu berkorban kepada Tuhan, lalu diperkenankan yang dari aku akan mendatangkan balasan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau dalam ilmu tajwid itu ya, jika ada huruf dha bertemu dengan ta, ya itu biasanya langsung digabung ya. Itu mau gitu ya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini membahas tentang peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama Rasulullah SAW setelah Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah SAW saat itu melihat bahwa kekuatan umat Islam
sekalipun memang belum begitu kuat, tapi solidnya umat Islam menjadi kekuatan tersendiri. Menjadi kekuatan tersendiri yang menjadikan Rasulullah SAW dengan percaya diri hendak untuk melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang Mekah. Semua bermula dari kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah sosok yang cukup memusuhi Nabi Muhammad SAW ketika Rasul berada di Mekah. Abu Sufyan nanti kelak akan masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah. Tapi pada saat Rasulullah SAW di Mekah, Abu Sufyan termasuk sosok yang sangat memusuhi Rasulullah, sangat memusuhi Islam. Orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab tentunya, mereka itu memiliki satu pekerjaan yang cukup menghasilkan saat itu, yaitu mereka sebagai pedagang. Dagangnya itu bukan dagang tukang somai gitu, enggak ada gitu kan, tukang somai dari orang Arab gitu ya. Bayangin wajahnya kayak saya jualan somai keliling gitu. Ya Allah. Iya. Gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa ya Allah. Iya. Jadi mereka itu ya pedagang hebat lah ya. Pedagangnya itu kelasnya sudah internasional. Nah, Abu Sufyan itu punya kafilah dagang. Artinya Abu Sufyan itu punya rombongan yang sedang melakukan perjalanan perdagangan internasional. Nah, saat itu Rasulullah SAW melihat bahwa Abu Sufyan melewati jalur teritorial di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tahu kalau ternyata Abu Sufyan ini sedang menuju ke Mekah, melewati jalur yang dekat dengan Madinah. Nah, sampai akhirnya karena Rasulullah SAW tahu bahwa permusuhan antara Madinah dan Mekah ini yaitu seperti Rusia sama Ukraina, jadi wajar lah kalau saling menyerang di situ. Akhirnya Rasulullah SAW mencoba untuk menangkap kafilah dagang Abu Sufyan ini. Ya. Nah, ketika kafilah dagang itu pergi gitu ya, sudah pergi gitu, lari gitu, Rasulullah SAW itu mengejar. Dan perlu diingat, ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah, artinya 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Satu. Yang kedua, ini pada saat bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, bulan Ramadan itu atau puasa Ramadan itu baru disyariatkan di tahun yang kedua, di bulan Syawal. Jadi kalau tahu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu Allah turunkan di tahun kedua Hijriah pada saat bulan Syawal. Sehingga sahabat itu saat mereka baru turun ayat tadi di bulan Syawalnya, jadi di Ramadannya itu langsung puasa. Ya. Jadi Syawal turun, Ramadan itu langsung puasa. Bayangkan mental mereka coba, tiba-tiba disuruh puasa 30 hari. Yang Ramadan itu pada awalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasul sudah di Madinah di tahun kedua turun ayat tersebut, Ramadan merubah peradaban. Yang awalnya Ramadan tidak ada nilainya di hadapan Allah, sekarang Ramadan begitu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun kedua Hijriah Rasulullah mengejar kafilah dagang Quraisy. Maka otomatis di bulan Ramadan itu musim panas Arab pasti. Musim panas. Disebut sebagai Ramadan itu dari kata-kata romdo. Romdo itu artinya panas, terik, berdebu. Nah, itu artinya romdo. Jadi dalam keadaan panas terik. Yang kedua, Rasulullah SAW dan para sahabat sedang dalam keadaan berpuasa. Dan jarak antara Madinah menuju Badar itu 152 km. Di Surabaya ya, jauh banget. 152 km membawa 300 pasukan. Ya, 300 pasukan yang 300 tersebut itu membawa perlengkapan kurang lebih sekitar 70 unta. 70 unta. Kalau 70 unta berarti kurang lebih 1 unta itu untuk ditunggangi 4 orang, 3 sampai 4 orang. So, kita aja pakai motor aja udah apa ya? Udah punya. Ya, kita pakai motor aja udah stres gitu kan. Nah, ini naik unta lagi panas-panas, lagi puasa lagi juga. Kita
kita kadang-kadang kena panas saja udah langsung ingin berbuka gitu kan. Ini panas-panas 152 km. Tapi ala kulli hal, Rasulullah SAW akhirnya keluar untuk mengejar kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi naas, kafilah dagang tersebut kabur. Artinya Rasulullah tidak berhasil menangkap kafilah dagang tersebut. Dan terdengar informasi bahwa orang-orang Mekah telah mengirimkan pasukan untuk memberikan bala bantuan atau pasukan untuk menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kafilah dagang tadi kan sudah kabur. Nah, ada satu kurir yang mengirimkan surat kepada Mekah bahwa sesungguhnya Muhammad telah menyerang kami. Langsung pasukan Mekah mengirimkan pasukan yang kurang lebih sekitar 1.000 pasukan, ya. 1.000 pasukan untuk melawan pasukan Rasulullah SAW yang berjumlah 300. Dan perlu diingat, menyerang kafilah dagang itu kan nggak butuh perlengkapan yang lengkap. Cuma cukup butuh panah sedikit, lalu butuh tombak dikit sama pedang. Karena memang untuk menyerang kafilah dagang, nggak ada niatan sama sekali untuk berperang atau bertempur melawan pasukan. Karena melawan kafilah dagang cuma tinggal disergap, diinterogasi, lalu ditangkap, selesai. Jadi memang Rasulullah ketika menuju atau mengejar kafilah dagang Abu Sufyan memang tidak ada niatan sama sekali untuk apa? Untuk berperang. Jadi perlengkapannya pun tidak terlalu lengkap di sana. Nah, saat Rasulullah SAW mendengar bahwa orang-orang Mekah datang untuk menyerang pasukan Rasulullah SAW langsung mengadakan rapat bersama para sahabat. Di rapat tersebut Rasulullah bertanya kepada semua sahabat, apa yang harus kita lakukan? Kita lanjut perang melawan mereka atau mundur? Sebentar, Andis, ini kayaknya ada telepon nih, sebentar. Yang tadi itu. Sebentar ibu-ibu ya, izin ya. Assalamualaikum. Halo? Ya. Bapak ini. Iya, oke Pak. Nanti apa namanya kami akan ada di sana Pak ya. Izin untuk kontak nomor yang di saya kirim ya. Soalnya saya sekarang sama dia gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dia sudah sampai. Di depan katanya. Iya. Katanya. Ya, di sini dia lanjut ya. Nah, nggak apa-apa, saya lanjutkan aja di situ ya. Mungkin siapa yang ke sana? Apa? Oh, sudah. Habis saya buat materi ini. Gimana ini? Katanya di depan sebentar. Mohon fotokan. Nah Bu, udah ada mencurigakan ini ya. Ada sesuatu nih gitu kan. Sudah lu ada? Oke. Masih belum dijawab. Masih belum dijawab. Mungkin dari depan mungkin nanti kalau tahu misalnya izin ya saya. Izin. Mungkin dari depan. Baik, saya lanjutkan. Mari Ibu ya, jangan senyum-senyum dulu nih. Oke, baik, saya lanjutkan. Setelah Rasulullah SAW gagal untuk menangkap kafilah dagang Abu Sufyan, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah bersama para sahabat. Rasulullah bertanya, apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan peperangan atau kita mundur? Lalu saat Rasulullah SAW, oh ya udah nyampe, alhamdulillah. Mohon maaf ya Allah, ini untuk kemaslahatan, bukan kemaslahatan saya ya. Oke. Ya,
Setelah Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, apakah kita akan melanjutkan peperangan atau mundur? Maka para sahabat menjawab Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Satu dari sahabat, yaitu adalah Abu Bakar, mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, indi ma umirta. Ya Rasulullah, kalau aku terserah engkau. Engkau mau melanjutkan peperangan, kami berperang bersamamu. Tapi jika engkau mundur, atau dalam arti engkau memerintahkan kami untuk mundur, maka kami pun juga akan mundur. Kami terserah engkau, ya Rasulullah. Lalu setelah itu Umar bin Khattab yang menjawab. Umar bin Khattab yang mengangkat tangan, ya Rasulullah. Ini adalah waktu yang aku tunggu-tunggu dari dulu, ya Rasulullah. Dulu saat Umar bin Khattab baru pertama kali masuk Islam, Umar itu masuk Islam, Umar itu memproklamirkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy saat itu di Ka'bah. Umar teriak-teriak bilang bahwa saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pemuda-pemuda Quraisy itu datang ke Umar dan dipukuli Umar itu sampai Umar itu babak belur. Sampai akhirnya Umar itu babak belur. Umar bilang kepada orang-orang tadi, saksikanlah, jika jumlah kami sudah sampai 300, maka perhatikan siapa yang akan menjadi pemenang, kami atau kalian. Dan jumlah pasukan Rasulullah SAW pada saat di Badar, jumlah mereka adalah 300. Itu sesuai dengan perkiraan Umar, sesuai dengan pandangan Umar. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika ada nabi setelah aku, maka nabi itu adalah Umar. Itu kata Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW sebetulnya tidak sedang mengejar atau tidak sedang menginginkan jawaban dari kalangan muhajirin. Kalangan muhajirin sudah bersama Rasulullah SAW sedari di Mekah. Tapi yang Rasulullah inginkan itu adalah jawaban dari kalangan Ansor. Ansor itu siapa, Bu? Ya, jadi orang yang hijrah bersama Nabi itu namanya muhajirin. Nah, orang-orang Madinah yang menerima kedatangan orang muhajirin atau orang-orang Madinah tadi itu disebut sebagai Ansor. Dari kalangan Ansor, pada saat peristiwa Bai'atul Aqabah, yaitu sebelum hijrah, Rasulullah bersama para sahabatnya, terkhusus juga orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, itu melakukan janji setia. Salah satu perjanjian antara Rasulullah dengan penduduk Madinah adalah bahwa penduduk Madinah akan berperang bersama Rasulullah jika perang tersebut terjadi di Madinah dan sekitarnya. Tapi masalahnya ini kan 152 km dari Madinah. Sehingga Ansor, kalau saat itu Ansor mengatakan bahwa kami nggak mau berperang bersama ya Rasulullah, tidak salah juga orang-orang Madinah. Jadi orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, jika mengatakan ya Rasulullah kami nggak mau berperang bersamamu, tidak salah di situ. Karena memang tidak sesuai dengan perjanjian. Tapi saat itu ada salah satu senior daripada kalangan Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz mengangkat tangannya, ya Rasulullah, mungkin engkau menanyakan kepada kami tentang apa pendapat kami. Mungkin engkau menginginkan agar kami kalangan Ansor yang akan menjawab pertanyaan. Perhatikan ya Rasulullah. Kami perhatikan ya Rasulullah, ambil semua apa yang engkau inginkan dari kami dan tinggalkan semua apa yang engkau tinggalkan bagi kami. Maksudnya gini, kami memiliki jiwa, kami memiliki harta, kami memiliki banyak hal. Ya Rasulullah, jika engkau ambil semua harta kami, jika engkau ambil semua jiwa kami, maka itu terserah engkau ya Rasulullah, ambillah semuanya. Tapi jika engkau ingin menyisakan sebagian dari kami, dalam arti menyisakan sebagian harta untuk kami, maka itu juga terserah engkau. Tapi ya Rasulullah, jika engkau mengambil semua apa yang kami punya, itu lebih aku cintai daripada engkau tinggalkan sebagian dari kami. Jadi ibaratnya kalau ada orang punya rekening, 10 rekening gitu kan ya, masing-masing rekening itu 1 miliar misalkan, gitu kan ya. Ya Bu? Kebanyakan ya? Misal ini Bu ya. Bisa aja. Ya ada 10 rekening masing-masing 1 miliar. Orang ini bilang, ya Rasulullah ambil semuanya nggak ada masalah gitu kan ya. Mau disisain 1 rekening aja nggak ada masalah. Tapi kalau ambil semuanya saya lebih suka daripada disisain. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu itu sudah biasa berperang. Kan tadi mental daripada para sahabat, Rasulullah khawatir kalau mereka itu takut untuk berperang. Karena apa? Karena persiapannya tidak matang. Tapi Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, kami di Madinah itu sudah biasa berperang. Ada perang saudara antara penduduk Madinah yang disebut sebagai perang Bu'ath. Ini perang Bu'ath itu sudah bertahun-tahun.
Jadi Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kami dulu waktu jahiliyah saja itu sudah biasa berperang, apalagi kami sekarang dimuliakan dengan Islam, maka kami tidak ada alasan untuk menolak peperangan ini. Maju terus ya Rasulullah, kami bersama kalian. Kayak gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia ketika melihat jawaban daripada para sahabatnya. Maka saat Rasulullah sudah mengetahui bahwa pasukan itu sudah siap untuk melawan orang-orang Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi. Ya, menyusun strategi. Baik. Rasulullah hanya mengetahui informasi bahwa Mekah datang untuk menyerang Madinah. Tapi kan Rasulullah nggak tahu posisi mereka sekarang ada di mana, jumlah mereka itu ada berapa, lalu siapa aja yang dalam pasukan tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugas pertama yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat adalah mencari informasi mereka sedang ada di mana sekarang. Rasulullah membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berisikan Rasulullah dan Abu Bakar. Kelompok kedua berisikan Ali, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelompok pertama, kelompok Rasulullah dengan Abu Bakar, Rasulullah bertemu dengan salah seorang orang tua. Orang tua ini ditanya oleh Rasulullah. Orang tua ini juga nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada orang tua tadi, di mana posisi pasukan Mekah. Orang tua ini sepertinya berpengalaman. Dia nggak sekedar untuk ngasih tahu aja, enggak. Tapi orang tua ini bertanya lagi, siapa kalian? Ya, siapa kalian? Rasulullah mengatakan, baik, kalau gitu informasikan atau kasih tahu apa yang kamu tahu. Nanti kami akan kasih tahu siapa kami, gitu. Ya, kata Rasulullah. Jadi deal-dealannya seperti itu. Ya, Rasulullah nanya, kamu kasih tahu aja informasi tentang pasukan Mekah ada di mana. Nanti kami akan kasih tahu kami itu siapa. Baik, sepakat. Orang tua tadi menyebutkan bahwa posisi Mekah itu ada di kemungkinan berada di tempat A, B, C di situ. Ya. Kemungkinan ada di tempat A, B, C gitu. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak langsung percaya dengan orang tua ini. Rasulullah bertanya juga, karena orang tua ini itu kan nggak tahu kalau ternyata Rasulullah itu dari Madinah. Rasulullah bertanya juga, kalau kayak gitu pasukan di Madinah di mana? Orang tua ini menjawab, pasukan di Madinah itu ada di tempat A, B, C juga, gitu ya. Jadi tempat yang berbeda. Nah, saat Rasulullah sudah mendengar bahwa pasukan Madinah itu berada di tempat gini. Jadi orang tua tadi tahu bahwa saya posisi orang-orang Madinah itu secara tepat. Ya. Orang tua tadi tahu kalau posisi orang-orang Madinah itu berkemahnya di tempat yang sudah dia ketahui, maka otomatis ini orang bukan orang sembarangan. Oh, dia bisa tahu posisi perkemahan orang-orang Madinah. Nah, maka karena orang ini tahu posisi perkemahan orang Madinah, berarti otomatis informasi dia valid tentang posisi perkemahan orang-orang Mekah. Baik, informasi pertama tentang posisi sudah diketahui. Yang kedua, tim yang kedua yang berisi Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim kedua ini ya ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk mencari informasi berapa jumlah pasukan mereka. Otomatis kan harus mendekat ke perkemahan mereka kan. Nah, ketika sudah mendekat di perkemahan mereka, ada satu pelayan yang keluar dari perkemahan orang-orang Mekah, dan pelayan itu ditangkap oleh Ali. Ditangkap oleh tiga sahabat tadi. Diinterogasi tentang berapa jumlahnya. Tapi namanya pelayan ya, dia nggak mau berkhianat di situ. Akhirnya ditangkap, diserahkan sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bukan gitu caranya menginterogasi. Rasulullah SAW ngajak ngobrol pelayan tadi. Ini perhatikan bagaimana pentingnya komunikasi dan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW ketika berkomunikasi. Rasulullah nanya, kamu di kemah sana, di perkemahan orang Mekah itu jabatanmu sebagai apa? Kata orang tadi, ya jabatan saya sebagai pelayan di situ, saya sebagai pelayan. Rasulullah nanya, emang sehari itu kalian itu makan berapa unta? Maksudnya sehari itu nyembelih berapa unta? Kata pelayan tadi, ya kurang lebih sehari itu 9 sampai 10 unta. Kata Rasulullah, baik, sekarang aku tahu berapa jumlah mereka. Berapa jumlah mereka? Karena apa? Karena Rasulullah tahu satu unta itu biasa dimakan untuk 100 orang. Kalau misalkan jumlah mereka setiap hari itu menyembelih 9 sampai 10 unta, berarti pasukan mereka antara 900 sampai 1000. Cerdasnya Rasulullah SAW seperti itu. Karena sesungguhnya Mekah telah memberikan jantung hatinya kepada Rasulullah.
Jawabannya sudah ketahuan. Kata Rasulullah, baik, berarti pasukan mereka 900 sampai 1000. Tapi ya tadi, karena Rasulullah SAW pintar dalam berkomunikasi, akhirnya tadi pelayan Nabi ya membocorkan sedikit-sedikit, oh di sana ada Abu Jahal, di sana ada Uqbah bin Abi Mu'ayth dan para orang-orang Mekah yang lainnya. Nah, lalu setelah posisi orang-orang Mekah sudah diketahui, satu. Yang kedua, jumlahnya udah ketahuan juga. Berarti otomatis Rasulullah harus menyiapkan tempat atau berkemah di posisi yang tepat. Ya, artinya harus mencari perkemahan yang tepat. Supaya apa? Karena bisa jadi ya, dalam dunia peperangan itu Ibu-ibu ya. Kalau berkemah di tempat yang dekat dengan mata air, itu kan berarti pasokan air itu kan melimpah sekali. Kalau misalkan lagi butuh air, ya tinggal ngambil aja di situ. Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke salah satu kebun di Badar, ya. Jadi kebunnya itu misalkan seperti ini ya, seperti kotak kayak gini. Nah, Rasulullah SAW itu berkemah, ya. Pendapatnya Rasulullah, gimana kalau kita tuh berkemah di belakang kebun tadi? Berkemah di belakang kebun tadi. Ada salah seorang sahabat yang bernama Khubab bin Munzir. Khubab bin Ibnul Munzir, dia berkata, ya Rasulullah, keputusanmu untuk berkemah di belakang kebun ini itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau itu adalah pendapatmu pribadi? Maka kata Rasulullah SAW, itu hanya pendapatku pribadi, itu bukan wahyu. Maka Khubab berkata, ya Rasulullah, jika itu adalah pendapatmu, bagaimana jika aku berpendapat kalau kita berkemahnya itu jangan di bagian belakang, tapi kita di depan? Karena apa? Karena kalau dalam dunia perang, sekali lagi, orang Madinah itu pintar dalam urusan perang. Nah, gimana kalau kita di depan aja, jangan di belakang? Kenapa? Karena kalau misalkan kita itu di belakang, ya, ternyata nanti pasukan Mekah itu yang menguasai kebun tadi, dan kebun itu kan berisi mata air yang sangat melimpah. Mereka bisa memiliki pasokan air, memiliki pasokan pangan ya, bisa buat untuk masak lah, bisa digunakan untuk buat apapun di situ. Kita bisa kalah di situ. Kita dengan bawa perbekalan yang seadanya, kita bisa kalah. Makanya kalau toh kita itu berkemah di depan kebun Badar ini, berarti otomatis kan kebun ini bisa kita kuasai. Kapanpun kita mau ngambil air, kapanpun kita itu mau butuh air, itu terserah kita. Maka Rasulullah SAW menerima saran daripada Khubab bin Ibnul Munzir tadi. Baik, kalau kayak gitu kita akan berkemah di depan. Coba perhatikan. Pelajaran terpenting adalah ibu-ibu sekalian, bahwa kita itu harus dewasa dalam menerima nasihat. Dewasa dalam menerima pendapat. Kalau toh misalkan kita ya sebagai orang tua gitu kan ya ketemu sama anak-anak yang muda misalkan, lalu anak-anak yang muda ini memberikan ya sedikit arahan gitulah ya, atau sedikit masukan. Kita nggak usah terlalu gengsi bilang itu Allah belum ngerti apa gitu. Kamu masih bocah tahu apa itu, nggak boleh kayak gitu. Karena bisa jadi kebenaran itu datang dari anak muda tersebut. Ya karena saya kan lebih muda juga Bu ya, gitu kan. Saya lebih muda, jadi saya mohon maaf ini Bu, saya pembelaan diri gitu kan. Ya, tapi yang terpenting adalah tentang bagaimana seni di dalam menerima pendapat orang lain. Seni di dalam bersikap dewasa. Bagaimana kita bisa menghormati pendapat orang lain sekalipun orang itu lebih junior daripada kita. Apa jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan Rasul? Rasul itu adalah jabatan yang tertinggi yang dimiliki oleh umat manusia. Tapi ternyata Rasulullah tetap mengalah, dan itu yang menjadikan Rasulullah begitu berwibawa di mata para sahabat. Saat jabatan yang begitu tinggi menerima pendapat dari orang Madinah, yang dimana orang Madinah itu tidak lebih dikenal oleh Rasulullah daripada orang di Mekah. Orang Mekah Rasulullah sudah pada kenal semua, tapi orang Madinah kan baru kenal. Tapi Rasulullah bisa menerima pendapat tadi ya. Baik. Rasulullah sudah menentukan bahwa posisi dari perkemahan beliau itu ada di depan kebun Badar. Nah, maka informasi sudah didapat, jumlah pasukan sudah didapat, lalu posisi perkemahan sudah dapat juga. Sekarang tinggal mengatur strategi perang. Bagaimana strategi perang Rasulullah SAW? 300 pasukan melawan 1000. 300 pasukan melawan 1000. Rasulullah SAW membuat strategi dengan membuat soft. Jadi kalau strategi perang klasik itu Bu ya, itu ada yang disebut sebagai hit and run. Hit and run itu maksudnya gini. Jadi ini pasukan A, ini pasukan B berperang sampai udah kewalahan gitu kan ya, baru mundur. Dilihat nih, kira-kira sayap mana yang
butuh bantuan. Jadi bisa jadi di sayap kanan atau sayap kiri itu butuh bantuan, maka harus diisi di situ. Baru ketika sudah sudah baikan lagi, nyerang lagi. Nah, gitu. Tapi Rasulullah SAW nggak menggunakan cara seperti itu. Rasulullah menggunakan pasukan yang berbaris lurus seperti ini. Jadi berbaris 1, 2, 3. Barisan pertama itu berisikan pemanah. Ya, berisikan pemanah. Barisan kedua itu pasukan bertombak. Barisan ketiga itu pasukan berpedang. Dari panah, tombak, dan pedang. Gitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Shaff ayat 4, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaffis afan." Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf. Ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka itu seperti bangunan yang begitu kokoh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Strategi perang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Sekarang tinggal apa? Yang tersisa hanyalah motivasi. Rasulullah memotivasi para sahabat dengan membuat panggung, ya, dengan membuat panggung komando. Ya. Jadi panggung komando. Jadi kalau ibu-ibu pernah demo itu kan ya biasanya kan ada panggungnya gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Rasulullah membuat panggung komando. Panggung komando itu di atas ada Rasulullah dengan Abu Bakar. Perhatikan bagaimana kedua sahabat ini ya. Rasulullah dengan Abu Bakar. Begitu eratnya mereka berdua. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat yang hendak berperang tadi, sambil memberikan aturan bahwa kalian nanti akan di sini, kalian besok di sini, kalian besok di sini, dan lain sebagainya. Lalu Rasulullah SAW memberikan motivasi bahwa besok si Fulan akan tersungkur di sini, besok Fulan akan mati di sini, besok Fulan akan hancur di sini. Rasulullah mendikte orang-orang yang akan mati besok di perang Badar, dan disebutkan Rasulullah SAW adalah orang-orang Makkah semuanya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa. Ini doa yang doa yang sangat tidak biasa itu. Doa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini doa yang begitu. Kok bisa Rasulullah itu sampai berdoa seperti itu? Rasulullah SAW berdoa sambil bergetar jiwanya, ya bergetar badannya gitu, karena saking ini adalah pertaruhan. Kalau ini tidak menang, hancur semuanya. Karena Rasulullah dakwah di 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. 2 tahun ini maksudnya sampai perang Badar. Jadi 15 tahun Rasulullah membina. Kalau pertaruhannya ada di sini. Jadi kalau 15 tahun ini sudah hancur, 15 tahun ya binaan tadi, tiba-tiba berperang dan ini kalah, udah selesai sudah sejarah umat Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa sambil bergetar sampai selendang Rasulullah itu jatuh. Karena apa? Ya, karena saking bergetarnya jiwa Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, buktikanlah janjimu kepadaku selama ini. Ya Allah, buktikanlah janjimu selama ini kepadaku ya Allah. Allahumma innaka in tuhlika hadhil isabah. Ya Allah, jika pasukan ini tidak engkau menangkan ya Rasulullah, jika pasukan ini sampai kalah di perang ini ya Rasulullah, min ahlil Islam la tuqbadu fil ardi, maka sesungguhnya engkau seakan selamanya tidak akan disembah oleh enggak akan disembah oleh manusia. Coba bayangkan doanya Rasulullah tadi. Allahumma in tuhlika hadhil isabah, ya, min ahlil Islam la tuqbadu fil ardi. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan ini, kalau sampai pasukan ini kalah, maka engkau tidak akan disembah oleh umat manusia selama-lamanya. Coba, ini kan seakan-akan Rasulullah sudah mengancam Allah gitu kan ya, sampai segitunya gitu. Karena memang Rasulullah itu udah, ini adalah pertarungan terakhir. Kalau sampai ini kalah, udah selesai, habis di situ. Makanya doanya Rasulullah itu begitu agung. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, buktikanlah janjimu selama ini kepadaku. Ya. Allahumma innaka in tuhlika hadhil isabah. Kalau kau tidak menangkan kami pada hari ini, maka sesungguhnya engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Rasulullah SAW bergetar karena harus mengutarakan doa tersebut. Ya, izin ditutup ibu ya pintunya ya, biar nggak dibuka tutup, nanti ditutup aja pintunya biar nggak terlalu buka tutup nanti. Dari atas mungkin izin dari atas.
Nah, sip, bismillah. Rasulullah SAW bergetar dengan doa ini. Sampai selendang Rasulullah SAW itu jatuh. Dan saat selendang Rasulullah SAW jatuh, Abu Bakar mendekat pada Rasulullah SAW, memungut selendang Rasulullah dan memakaikannya kembali kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbuk. Cukup kamu mohon seperti ini kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Udah jangan teruskan doamu ini. Udah cukup kau ini berdoa kepada Tuhanmu seperti ini. Innahu sayunjiz laka ma wa'adak. Karena sesungguhnya Tuhanmu akan menepati janji-janjinya. Udah cukup berdoa dengan doa seperti ini ya Rasulullah. Karena sesungguhnya Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya pada peperangan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada saat Rasulullah SAW membacakan doa tadi dan Abu Bakar memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Anfal ayat 9 dulu. Ya, yang tadi Ibu baca. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Artinya ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, yaitu saat Rasulullah SAW berdoa, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah turunkan malaikat kepada Rasulullah SAW, terkhusus Jibril. Dan saat Rasulullah sudah tenang pasca doa beliau, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu siapa yang datang? Abu Bakar menjawab, aku tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa Jibril telah turun dengan pakaian perangnya dan dengan kuda perangnya untuk berperang bersama kita. Maka dilibas habis orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah di situ, ya, semua tokoh-tokoh penting dari orang-orang Mekah itu hancur semuanya. Dari Abu Jahal meninggal di situ, An-Nadhr bin Harith meninggal di sana, Uqbah bin Abi Mu'ayth itu juga wassalam di sana. Artinya ibu-ibu sekalian, ini adalah perang sesungguhnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Yaumul Furqan, hari yang menjadi pembeda. Yaumul Taqal Jam'an, hari di mana pertemuan antara dua pasukan di situ. Disebut sebagai Yaumul Furqan adalah karena di situ ada perbedaan antara hak dan yang batil. Pertarungan Rasulullah SAW bersama orang-orang kafir Quraisy ini menjadi sebuah sejarah baru bahwa sesungguhnya Madinah memiliki wibawa sekarang. Madinah memiliki kekuatan karena Mekah yang menjadi sentral dagang, Mekah yang menjadi sentral Jazirah Arab saat itu habis di tangan Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pertama, bahwa dalam berikhtiar itu, bahwa dalam rencana kita itu jangan terlalu pasrah. Rencana kita itu harus berhasil. Kita tuh kan gini, kalau kita membangun rencana, misalkan Masjid Uswatun Hasanah gitu ya, membangun rencana strategi untuk misalkan untuk Idul Adha nanti gitu ya, untuk Idul Adha nanti itu kira-kira kurang lebih sekitar berapa kambing atau berapa sapi. Itu kita membuat strategi itu tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan kita. Selama ini yang menjadi masalah dalam diri kita itu adalah saat kita mengatur strategi bisnis, strategi dalam berkeluarga, strategi dalam berorganisasi, kita tuh orientasinya apa? Udah nanti hasilnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala saja mengenai hasilnya. Memang betul, kepasrahan itu harus kita lakukan, tapi tujuan utama kita, orientasi kita tuh harus berhasil di situ. Rasulullah itu ketika membangun strategi tadi, Rasulullah nggak bilang udahlah nanti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita menang, ya udah alhamdulillah, Allah nggak ngasih ya sudah seperti itu. Enggak. Rasulullah membuat suatu strategi untuk menang, bukan strategi untuk kepasrahan, enggak. Di tengah kemenangan tadi, di tengah strategi untuk menang tadi ada kepasrahan di sana. Jadi setelah ikhtiar secara maksimal, baru Rasulullah SAW pasrah. Apa buktinya? Buktinya adalah Rasulullah itu berdoa setelah apa? Setelah membangun strategi. Kan doa ini kan nggak diletakkan di awal, letaknya itu di akhir. Setelah membangun strategi begitu apik, lalu Rasulullah baru berdoa dengan doa yang luar biasa tadi. Ini menjadi pelajaran penting ibu-ibu sekalian ya, bahwa berdoa itu kita harus lihat kondisinya. Kita boleh berdoa setelah ikhtiar, boleh.
Kita berdoa sebelum ikhtiar boleh juga. Berdoa sebelum dan setelah ikhtiar itu lebih bagus di situ ya. Jadi memang ada doa-doa khusus ya, atau doa-doa yang memang sempurna atau paripurna sekali. Itu kita bacakan kalau bisa di akhir. Doa-doa biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu setiap habis sholat harus kita baca di sana. Tapi kalau kita sedang menggarap sesuatu atau sedang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, misalkan gitu kan ya, kita hendak mau umroh gitu kan ya, kita mau umroh, kita udah nabung uang gitu kan, tinggal dikit lagi, tinggal sisa 5 juta gitu kan, tinggal sisa 5 juta nih, bingung banget nih, nggak ada pemasukan lagi di situ. Nah itu baru doa dengan doa yang biasa, ya Allah ya, tolong hamba ya Allah, ini kalau toh misalkan ini tidak berhasil ya Allah ya, aku nggak ada kesempatan buat umroh ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa mengunjungi rumahmu ya Allah. Jadi doa-doa yang sifatnya itu spesifik sekali gitu ya. Yang spesifik sekali itu kita bacakan di akhir. Yang pertama kita baca doa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan di sana. Tapi di akhir kita berdoa supaya yang lebih spesifik sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Jadi otomatis doa itu ya ibu-ibu ya, nggak hanya sekedar diletakkan di awal saja. Boleh kita berdoa diletakkan di akhir. Kita diletakkan di akhir boleh, di awal boleh, dua-duanya boleh, nggak ada masalah di sana. Tapi yang terpenting adalah ikhtiar kita harus maksimal di sana. Kita ikhtiar kita nggak maksimal, ya, doa kita juga setengah-setengah, banyak maksiatnya lagi, udah kayak gitu kok masih berharap mendapatkan hajat yang ingin terpenuhi. Artinya memang semua ini variabelnya harus diisi di situ ibu-ibu. Ikhtiar tanpa doa itu sombong, karena seakan-akan dia merasa bahwa tidak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tanpa ikhtiar itu kosong ibu-ibu. Afan, ya, doa tanpa ikhtiar itu ya bohong gitu kan. Ya buat apa? Tapi doa ikhtiar tanpa tawakal itu kosong. Gak ada gunanya. Buat apa doa sama ikhtiar tapi gak ada tawakalnya, gak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Stres sendiri akhirnya kita. Doa terus, ikhtiar terus tapi gak ada tawakalnya. Gak bisa. Makanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih dia makhraj. Makhraj itu artinya jalan keluar. Nah, untuk mendapatkan jalan keluar itu harus ada ikhtiarnya dulu. Apa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau toh misalkan kita nggak ada takwanya, takwa kita masih setengah-setengah, kita mau berharap ada jalan keluar, nggak bakalan bisa. Nah, maka otomatis kunci utamanya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jauzi kalau tidak salah mengatakan bahwa setelah aku menganalisa semua kejadian dalam hidupku, maka aku tidak menemukan satu pun solusi dalam setiap masalahku kecuali hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi hidup itu hanya ada dalam takwa. Gak ada yang lain. Solusi hidup itu hanya ada di dalam takwa. Dan ketakwaan itu turunannya banyak sekali. Salah satu bentuk ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara kita berkumpul di sini, Ibu-ibu. Kita diskusi di sini. Dan saya tekankan ya ibu-ibu ya, jangan sampai ibu-ibu datang ke sini hadir kajian cuma sekedar ingin dengarkan saya, jangan. Dan saya pun juga datang ke sini itu bukan sekedar untuk menyampaikan materi pada ibu, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena kita ketika sudah berkumpul dalam satu tempat, kita sudah harus menjadi saudara. Kita harus bisa curhat satu sama lainnya di sana, ya. Kalau kita harus bisa ngobrol satu sama lainnya. Jadi kalau toh misalkan kita datang ke sini untuk formalitas saja, apa bedanya kita sama kerja di kantor gitu kan? Datang di kantor gitu kan, ya ketemu sama teman kerja, ahlan wa sahlan, terus habis itu pulang. Sama aja kita datang ke sini ketemu sama kerabat, ketemu sama teman, terus tiba-tiba hahaha biasa. Lalu setelah itu pulang dengerin lalu pulang. Nggak ada bedanya kita sama di kantor, kita bekerja sama ngaji. Nggak ada bedanya. Maka yang membedakan antara kita ngaji dengan pekerjaan kita adalah kalau kerjaan kita hanya sekedar untuk mendapatkan dunia kita. Tapi ketika kita sudah ngaji, maka otomatis ukhuwah harus didapatkan di situ, ya. Ilmu harus betul-betul didapatkan di situ. Jadi kalau toh misalkan kita itu masih hambar-hambar saja di kajian ini, maka otomatis ya kita harus coba untuk perbaiki diri kita gitu ibu-ibu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita merasa nyaman. Oh, ternyata ketemu sama ibu ini alhamdulillah gitu, baik banget ya ibunya. Kita bisa curhat banyak di sana gitu. Ya. Bisa ketemu sama saya gitu kan. Alhamdulillah gitu, barangkali saya
yang punya sedikit nasihat untuk beberapa ibu-ibu di situ kan. Jadi otomatis ya kita coba manfaatkan perkumpulan ini itu sebagai satu momentum terbesar bagi kehidupan kita untuk mempererat ukhuwah. Ya, untuk mempererat ukhuwah kita. Gak ada yang lebih indah daripada ukhuwah. Ukhuwah yang terbaik adalah ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah nilainya bukan hanya nasional, bukan hanya internasional, tapi nilainya sudah dunia dan akhirat. Jadi begitulah kisah sedikit mengenai Perang Badar. Ada sekitar waktu 30 menit ya sebelum jam sekitar 30 menit sampai jam setengah 12 gitu kan ya. Tapi ala kulli hal ya tergantung nanti bagaimana pertanyaan ibu-ibu. Silakan jika ada yang mau bertanya, yang mau ada diskusi, silakan ibu-ibu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan. Assalamualaikum. Ya, oke. Oke. Baik. Maksudnya gitu Bu ya. Oke. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira mereka itu dibiarkan saja tanpa diuji? Ini pelajaran Ibu ya. Terima kasih sudah mengingatkan kami dengan ayat ini. Ini tentang konsekuensi kita hidup. Konsekuensi kita hidup itu adalah kita siap untuk dihadapkan dengan masalah. Itu konsekuensi kita hidup. Hidup tanpa masalah itu bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk apa hidup tanpa ada masalah? Otomatis kalau hidup tidak ada masalah ibu-ibu, kita nggak punya pengalaman dalam hidup. Misalkan dia, hidupnya orang tua, ya, misalkan sebagai orang tua hidupnya itu aman, tentram, sejahtera, sentosa, apa ya bahasanya itu? Jinawi. Ya, jadi kalau misalkan orang tua hidupnya itu aman, tentram, sentosa, nggak ada masalah sama sekali, ya, apa yang akan menjadi bekal orang tua tadi untuk diberikan kepada anaknya? Anaknya nanti akan menjadi anak yang cengeng, menjadi anak yang tidak memiliki bekal apapun. Karena apa? Karena orang tuanya nanti kaget loh, kok tiba-tiba anak saya punya masalah sih? Perasaan dulu saya tuh kayak nggak punya masalah gitu kan? Tapi kenapa kok anak saya punya masalah? Akhirnya orang tuanya apa? Orang tuanya bingung gimana ngasih motivasi untuk anaknya, bagaimana dia bisa untuk mengatur anaknya supaya bisa lebih baik lagi. Nggak bisa. Maka otomatis ya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nikmat Ibu. Ya, jangan kira ujian itu adalah bentuk adab Allah kepada kita, enggak. Cara kita untuk mengetahui apakah ujian ini adalah yang Allah berikan ini adalah ujian atau adab, kita harus lihat. Kalau kita diuji oleh Allah, kita makin taat sama Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ujian. Tapi kalau kita itu diuji atau dikasih sesuatu, dikasih masalah sama Allah, kita makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala, oke, berarti itu adalah adab di sana. Ya, kami perlu ingat ibu-ibu sekalian. Saya cukup gini. Meskipun sebagian orang ada yang kurang begitu memandang sinis ya. Tapi saya pribadi itu masih ada husnudzon. Kan ada ya orang itu kalau dikasih masalah itu datang ke masjid terus. Kalau ada masalah itu datang ke masjid. Tapi kalau udah masalahnya itu hilang, udah gitu kan ya. Hilang dari masjid. Ya. Karena ada pengumuman. Ya, jadi apakah itu keliru? Iya keliru. Keliru di nomor 2-nya. Di pertamanya dia tidak keliru. Ya, dia ketika ada masalah kembali ke masjid, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa keimanan itu masih ada dalam dirinya. Karena kalau keimanan itu sudah nggak ada, dia pasti akan menjauh dari masjid, dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat dia kena masalah, lalu dia kembali sama Allah, tanda bahwa masih ada keimanan dalam dirinya. Urusan nanti saat dia masalahnya selesai lalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu udah urusan dia. Tapi yang jelas adalah kita bisa mengkonfirmasi bahwa masih ada keimanan dalam diri kita. Jadi otomatis cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah nikmat. Ya. Allah tidak mungkin membiarkan seorang hamba itu tanpa ujian. Enggak mungkin. Allah pasti akan ngasih ujian.
Mengapa? Karena dengan ujian tadi dia menjadi lebih kuat. Dengan ujian tadi dia bisa berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalahnya. Saya akan mencontohkan kemarin, Bu. Ya, tentang bagaimana orang itu kan lebih seneng ya kalau lebih tersiksa daripada orang lain gitu kan. Yang kemarin saya tunjukkan gitu kan. Oh, saya tuh dulu nyasar di sini gitu kan. Nyasar di Jogja. Oh, masih mending nyasar di Jogja. Saya di Jakarta dikejar preman. Nah, gitu kan ya. Saya di Jakarta dikejar preman. Nah, coba bayangkan. Kenapa kita itu bisa berbangga dengan masalah kita gitu kan? Tanda bahwa ya tadi, sekalipun ya itu nggak baik juga gitu kan ya, itu nggak baik juga. Tapi yang jelas adalah manusia itu ketika dikasih masalah itu juga bisa menyombongkan dirinya gitu loh, sombong dengan masalah dia gitu. Ini kan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya masalah itu menjadi problem kalau toh cuma pada saat kita mendapatkan masalah tadi gitu kan. Tapi kalau toh kita itu mencoba untuk bersabar, kita mencoba untuk bersyukur di situ. Di mana letak syukur ketika kita diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda bahwa Allah masih peduli terhadap keimanan kita. Kalau Allah nggak ngasih masalah sama sekali bagi diri kita, udahlah. Kita harus bertanya, kira-kira hidup ini udah benar atau belum? Kalau hidup ini kita merasa sudah benar kehidupan kita, berarti pasti kita akan dikasih ujian. Pasti, siapapun itu. Mau siapapun dia, sehebat-hebat apapun dia pasti akan dikasih ujian. Sekelas Rasulullah itu ujian lebih besar daripada kita. Maka ya sudahlah, kita tidak perlu menangis, kita tidak perlu merengek dengan masalah yang kita hadapi. Kita coba hadapi saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dengan cara yang terbaik ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya fitrah daripada kehidupan itu adalah dipenuhi dengan masalah. Dan itu adalah nikmat dan pelajaran bagi kehidupan kita. Mungkin seperti itu Allah taala. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Silakan. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya suka ada tuh di jurusannya sejarah peradaban Islam. Oke. Oh, isinya sejarah peradaban Islam. Ya, jadi gini, ya. Kalau syariah kemarin itu kan berkenaan dengan hukum sama metodologi dalam menghasilkan hukum gitu kan ya. Nah, ada jurusan itu namanya jurusan sejarah dan peradaban Islam. Ini ya referensi juga buat ibu-ibu kalau misalkan ada anaknya, ada cucunya yang mau masuk jurusan keislaman bisa masuk juga sejarah peradaban Islam. Jadi gini, sejarah Islam itu, ya, sejarah peradaban Islam. Jadi kalau namanya sejarah, ya kita tahulah tentang kisah masa lalu. Ya, peradaban itu adalah tentang orang-orang ya atau tentang kultur orang-orang yang hidup saat itu lagi ngapain aja gitu. Misalkan kita tahu sejarah Rasul, kalau sejarah itu kan hanya sekedar cerita. Tapi kalau peradaban tentang bagaimana Rasul itu hidup, tentang bagaimana Abu Bakar itu hidup, tentang bagaimana Umar itu hidup, tentang bagaimana Utsman itu hidup, tentang bagaimana sahabat-sahabat itu hidup, itu yang disebut sebagai peradaban. Jadi pelajaran tentang sejarah peradaban Islam itu adalah tentang sejarah atau tentang masa lalu umat Islam ya, yang cukup panjang dan sangat gemilang masa lalunya. Plus juga kita harus tahu peradabannya. Maksudnya apa? Kira-kira orang-orang pada saat itu hidupnya itu cara berpikirnya seperti apa? Ya. Cara berpikirnya seperti apa? Peradaban Islam itu kan kuat sekali tuh ibu-ibu ya. Sampai misalkan, coba saya mau nanya, ya, zaman keemasan Islam itu pada zaman siapa? Utsmani. Apa? Zaman apa? Khulafaur Rasyidin. Sedikit lagi. Ya Umar. Sedikit lagi. Ya Rasulullah, kan ya Rasulullah. Kata Rasulullah khairul quruni qarni. Ya, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelah keluar Khulafaur Rasyidin, tsummal ladzina yalunahum. Lalu setelah itu ada masa selanjutnya. Nah, ini jadi menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Islam di zaman Rasulullah, masyarakat Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, masyarakat Islam di zaman Umayyah, masyarakat Islam di zaman Abbasiyah itu hidup itu kayak gimana, cara berpikir mereka itu gimana sehingga mereka itu bisa maju. Nah, itu sejarah peradaban Islam belajar tentang itu. Kayak misalkan tentang peristiwa perang Badar tadi, Bu. Pernah dapat nggak kisah tentang bagaimana tadi strateginya? Atau baru pernah dengar ini? Baru pernah dengar kan ya? Nah, baru pernah dengar. Nah, ini tentang sebuah peradaban, Ibu-ibu. Ya, kalau kita dengar cerita aja gitu kan ya. Kalau kita dengar cerita aja tentang sejarah, terus pokoknya Rasulullah itu jumlah pasukannya 300, ya musuh pasukannya 1000, menang, ada malaikat di sana turun tiba-tiba brak langsung udah Rasulullah menang. Apa gunanya cerita itu gitu kalau nggak ada detailnya? Kita kan nggak bisa belajar akhirnya gimana Rasulullah berkomunikasi dengan pelayan tadi.
Bagaimana Rasulullah SAW tata cara berdoanya. Bagaimana Rasulullah membangun strategi dalam berperang itu seperti apa. Bagaimana Rasulullah SAW membagi para sahabatnya menjadi beberapa tim gitu. Ini menjadi pelajaran misalkan ya dalam kita berorganisasi atau dalam berkeluarga gitu kan. Ya, otomatis kita jadi bisa tahu tentang bagaimana positioning atau bagaimana kita memposisikan keluarga kita. Oh misalkan bagi seorang ayah untuk mencari nafkah. Oh berarti bagi seorang istri misalkan ya, kalau untuk mengurus urusan rumah tangga. Kalau misalkan ada kesempatan untuk kerja-kerja dikit maka tidak ada masalah di situ. Anak pertama tugasnya untuk cuci, anak kedua tugasnya untuk masak, anak ketiga tugasnya untuk main itu. Ya tugasnya untuk apa? Nah ini tentang bagaimana kita bisa memposisikan potensi keluarga kita dengan baik gitu. Ya. Jadi jangan mengajari setiap orang untuk merasa bukan terbebani, merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab itu menjadi penting. Nah, jadi sejarah peradaban Islam itu adalah sejarah tentang masa lalu, peradaban itu tentang bagaimana orang hidup pada masa itu gitu. Dan itu bercerita tentang sejarah tentunya lebih panjang lagi. Mungkin seperti itu Ibu ya tentangnya ya. Karena adik saya S1 dan S2 ambil jurusan itu. Ya, adik saya itu spesialisasinya di sejarah peradaban Islam. Kalau adik saya. Jadi kalau kakaknya dalam urusan fikih gitu kan ya, adik saya tentang sejarah. Jangan kepo sama adik saya Bu ya, gitu kan. Insya Allah lebih insya Allah gantengan saya. Hah? Enggak. Saya tuh 4 bersaudara. Anak pertama saya. Sebenarnya saya itu anak kedua, tapi kakak saya meninggal. Kakak saya meninggal waktu baru lahir, sekitar nggak sampai seminggu lalu meninggal di situ. Kakak saya meninggal, lalu setelah itu saya nggak perlu menyebutkan umur saya berapa. Kedua, alhamdulillah. Ya kurang lebih segitu ya. Baik. Ya, lalu adik saya laki-laki, yang nomor 2. Lalu yang ketiga dan keempat itu perempuan. Jadi laki-laki, perempuan. Baik, ada pertanyaan Ibu. Tadi ada yang nanya di sana, sebelah sana. Oh, tanya lagi. Sebentar Bu ya, lihat dulu. Iya. Tadi kan Ustaz bilang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perang Badar kan jatuhnya bulan Ramadan. Ya. Apa maksudnya pas berpuasa? Ya. Tapi tadi turunnya ayat untuk perang itu Syawal. Jadi itu ya, saya kan gitu kan. Sedangkan kalau itu Ramadan dulu baru Syawal. Gitu. Syawal dulu baru apa ya? Oke. Ya, surat apa? Yang tadi perang Badar. Yang mana? Intas tadi itu nah. Kutiba alaikumusiyam. Oh, afwan, bukan Syawal, afwan. Sya'ban. Saya keliru, Sya'ban. Ya, makanya saya kata saya loh. Afwan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Terus satu lagi ada 2 lagi Ustaz. Boleh dong? Boleh. Saya jadi gini Pak Ustaz. Curhat dong itu. Lanjut. Saya pernah kan orang tua saya udah meninggal, kakak saya juga 2 udah meninggal. Saya pernah kayak orang ngimpi nggak ngimpi gitu Pak Ustaz. Nah, terus datang itu kakak saya sama ibu saya 2 bertiga, kayak ketawa aja sih sama saya. Saya kayak repan gitu loh. Dia bilangnya repan. Itu kata saya cuma senyum, ibu saya juga pada senyum. Terus udah pulang pergi gitu dari kamar saya. Nah, terus saya bilang, ya Allah ini apa saya kurang doa? Padahal setiap sholat selalu saya doain. Terus ada yang ngomong itu saya nggak ziarah, katanya saya nggak pernah ziarah, jadi saya harus ziarah katanya gitu ya kan. Makanya saya mau tanya Pak Ustadz apa benar? Terus satu lagi saya tanya, jadi ini masalah pribadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Jadi gini, saya pernah dengar dari Ustadz Somad, kalau suami kita punya gaji, misalnya gaji suami kita 2 juta, begitu itu hak kita buat istrinya. Misalnya nih suami ngasih misalnya 1,5 juta, Bu, ini 1,5 juta buat kamu, yang 500 buat saya. Katanya itu nggak boleh Pak Ustadz, itu memang itu haknya itu buat kita semua. Jadi seandainya dikasih sama suami kita 1 juta atau 1,5 juta, kita boleh ngambil secara sembunyi-sembunyi karena itu memang hak kita. Benar nggak Pak Ustadz? Itu aja. Baik. Ya,
Baik, untuk yang pertama terima kasih ya, terima kasih. Saya koreksi ya Bu ya, bahwa benar ya itu ayat kutiba alaikum muslim turun pada saat bulan Sya'ban, bukan Syawal. Saya keliru di situ ya, mohon maaf sekali. Sya'ban. Baik, itu pertama. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan apa? Mimpi-mimpi tapi nggak mimpi ya? Iya. Ya, mimpi-mimpi tapi nggak mimpi gitu. Tidak halu gitu kan? Halusinasi. Udah datang beneran? Udah ya, alhamdulillah. Amin. Baik. Iya, jadi gini. Berkenaan dengan tadi ya, mimpi-mimpi tapi tidak mimpi gitu kan ya. Ya. Jadi otomatis gini, jadi mimpi itu gini. Jadi ada mimpi itu yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang seperti itu. Mimpi yang datang dari Allah. Tapi memang ada mimpi yang tidak, yang artinya datang dari syaitan itu ada. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu ya mengajarkan kalau misalkan kita dalam keadaan bermimpi gitu kan ya dalam keadaan bermimpi ini ada salah satu sunnah sih, ada salah satu sunnah yang memang kadang agak sedikit berat untuk dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kita lagi mimpi buruk gitu kan ya, kita bangun itu kalau bisa kita meludah ke arah samping gitu kan ya, atau merubah posisi tidur kita gitu kan, merubah posisi tidur kita. Jadi ala kulli hal kita kan kadang nggak tahu ya apakah mimpi ini datang dari Allah atau tidak. Ya, tapi yang terpenting adalah kalau toh itu adalah mimpi yang terbaik, ya, mimpi yang baik, maka otomatis ya kita husnudzon kalau mungkin ada beberapa hal-hal yang masih mengganjal dalam diri kita yang belum kita laksanakan. Kita husnudzon aja terhadap mimpi tadi. Jadi mimpi tadi itu kan takwil mimpi itu memang butuh ilmu. Ya butuh ilmu. Seperti Nabi Yusuf yang mampu untuk mentakwilkan mimpi mimpi para raja dan mimpi itu. Nah, tapi yang jelas adalah karena mengenai takwil mimpi ini memang tidak mudah didapati, maka kita hanya memiliki pilihan untuk berhusnudzon dengan mimpi kita. Kalau ternyata mimpi kita itu adalah mimpi tentang kebaikan gitu kan ya, atau tadi mengingat-ingat dengan orang tua di sana, mungkin ya tadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita makin banyak berdoa, mengingat beliau gitu kan ya. Atau bahkan itu adalah karunia dari Allah saking cintanya kita sama orang tua kita, saking cintanya kepada kakak kita sampai itu terbawa mimpi, sampai seperti itu. Jadi ala kulli hal kita husnudzon dengan mimpi. Tapi kalau itu mimpi buruk, ya kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, kita minta ampun ya, agar kita dijauhi dengan mimpi-mimpi yang buruk tadi. Yang jelas adalah mimpi buruk itu jangan dijadikan sebagai itu Bu ya. Mimpi buruk wah ini kayaknya pertanda besok ini kayak ada masalah nih. Enggak. Jangan kayak gitu ya. Tatoyur itu enggak boleh ya. Tatoyur itu enggak boleh gitu kan. Ya misalkan ketemu gagak pagi-pagi, waduh ada yang mati nih gitu kan. Enggak boleh kayak gitu ya. Jadi jangan ya menjadikan sesuatu yang tidak logis itu menjadi sebab. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum sebab akibat di sana ya. Dan hukum sebab akibat semuanya berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyandarkan sesuatu yang tidak logis untuk menyebutkan bahwa akan ada akibat tertentu, itu tidak diperbolehkan, itu yang disebut sebagai tatoyur. Kata Rasulullah SAW akan ada sekelompok dari 7.000 ya, dari 7.000 atau 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Salah satunya itu adalah wala tatoyurun, yang mereka itu tidak melakukan tatoyur. Ya tadi gitu kan ya, melihat ada tiba-tiba ada kucing hitam gitu kan ya, waduh ada lagi nih, ada sesuatu gitu. Enggak boleh. Pagi-pagi lihat ular gitu kan, nah itu jangan. Nggak perlu berpikir, nggak perlu sampai berpikir seperti itu. Karena juga ada juga kayak misalkan ada saudara saya, ini kalau saya ceritakan agak bikin ketawa sebetulnya. Saya mau ketawa tapi kasihan gitu kan ya. Ada saudara saya itu ya Allah, mimpinya masuk neraka itu. Ada yang kayak gitu. Ya, saya waktu saya terus gimana ini kok bisa saya itu mimpi masuk neraka? Itu adanya ente disuruh tobat gitu kan. Ente disuruh tobat. Ya, ya, baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wallahu a'lam ya. Referensinya Ustaz Abdul Somad dari mana? Mungkin ilmu saya masih kurang. Ya, mungkin ilmu saya masih kurang. Tapi setahu saya adalah bahwa harta yang dimiliki oleh suami itu ya, nafkah ada nafkah yang harus diberikan kepada istri, dan itu adalah nafkah yang tepat, dalam arti tidak boleh lebih baik gitu kan ya, kurang nggak boleh ya. Lebih itu lebih bagus, kurang itu tidak boleh ya. Tapi dari apa yang dimiliki oleh suami tadi itu memang ada beberapa hak suami
Ya ada beberapa hak suami, karena misalkan dia gajinya 2 juta gitu, 1,5 juta dikasih kepada istri dan ternyata dalam 1 bulan itu cukup misalkan 1,5 juta di situ. Ya, maka otomatis 500 itu adalah hak suami. Dalilnya di mana? Dalilnya itu adalah tentang hadis Hindun. Hindun itu istri Abu Sufyan pernah curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini rajulun syahih. Ini orang yang sangat pelit gitu kan. Pelitnya luar biasa gitu. Aku tuh nggak dikasih nafkah yang cukup untuk aku dan keluargaku gitu. Apakah aku boleh untuk mengambil sebagian harta milik Abu Sufyan untuk kebutuhan aku dan kebutuhan keluargaku? Kata Rasulullah, boleh kamu ambil, tapi untuk secukupnya dirimu dan cukup untuk anak-anakmu di sana. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kalau Rasulullah membatasi Hindun untuk tidak mengambilnya banyak-banyak? Jadi hanya untuk kecukupan saja. Ini kan untuk menjadi bukti bahwa sesungguhnya hartanya Abu Sufyan itu adalah miliknya Abu Sufyan di situ gitu. Jadi apa yang dia ambil itu hanya sebagian di sana, hanya sebagian untuk kecukupan dirinya dan anak-anaknya. Jadi seperti itu. Tapi wallahu taala alam, ya Ustaz Abdul Somad jauh lebih paham dengan dengan saya. Tapi yang saya pahami mungkin seperti itu. Mungkin ada beberapa yang mungkin belum lengkap mungkin ya. Nanti coba saya pelajari lagi insyaallah. Kalau misalnya kita kekurangan gitu Pak Ustaz. Oh iya. Oh kalau misalkan kekurangan gitu kan. Kalau kekurangan nggak ada masalah ngambil uangnya suami. Tapi benar-benar kekurangan ya Bu ya. Iyalah, masa nggak kurang. Pasti cukup sih Pak Ustaz 1,5 juta sebulan. Ya yang penting benar-benar kekurangan ada gitu nggak ada. Tapi kalau misalkan kurang cantik, kurang apa itu jangan. Gitu kan ya, beli serumnya kurang gitu kan, blushernya kurang gitu kan. Terus apa itu yang buat mata itu apa? Eyelinernya kurang gitu. Lupa beli timun buat mata ini. Jangan ya. Ya, yang penting benar-benar kurang untuk kebutuhan rumah tangga. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Terakhir ya. Oh, ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? 27. 7. Oh ya. Ya. Surah Ibrahim 7 ya, tadi ya. La in syakartum wa la azidannakum itu ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Ingat Ibu-ibu ya. Ya, ini Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 7 ini mengajarkan kita tentang sebuah konsekuensi atau sebuah apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan sesuatu gitu. Kata Rasulullah itu, kalau ajaban li amril mu'minin, sungguh indah perkara umat Islam. Apabila dia diberi kenikmatan maka dia bersyukur, namun apabila dia diberi cobaan maka dia bersabar. Nah, maka otomatis sebagai seorang mukmin itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak syukur, sabar di sana ya. Tapi sabar dan syukur, ya sabar dan syukur itu, ya itu bisa saling melengkapi. Misalkan saat kita diberi masalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bersabar plus juga bisa bersyukur. Ya, bisa bersabar plus juga bisa bersyukur. Bagaimana buktinya? Bagaimana caranya? Kita bersabar dengan masalah kita dan kita bersyukur. Alhamdulillah Allah masih ngasih masalah sama saya. Kalau Allah udah ngasih masalah sama saya, mungkin Allah udah melupakan saya. Tapi pada saat kita diberi kenikmatan, kita harus bersyukur plus juga harus bersabar. Mengapa? Karena saat kita misalkan ya dikasih THR misalkan gitu kan. Ya kita bersyukur, alhamdulillah kita dikasih THR. Tapi kita pun juga harus bersabar. Bersabarnya gimana? Kita pergunakan harta tersebut, THR tersebut dengan cara sebaik-baiknya di sana. Ya, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lah, atau untuk tabungan untuk masa depan anak lah, tabungan untuk masa depan keluarga kita lah. Nah itu tidak ada masalah. Makanya kenapa Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur Allah akan tambahkan kamu. Tambahkannya itu ingat, Allah menambahkan bukan hanya dari hartanya saja. Jadi jangan berpikir misalkan kita dapat uang 1 juta misalkan ya, kita bersyukur lalu Allah akan ngasih 2 juta. Belum tentu.
Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih kita 1 juta, tapi Allah bisa nambah keberkahan hidup kita. Hidup kita lancar, ya hidup kita hampir tidak ada masalah di situ ya. Anak-anak kita soleh semua, anak-anak kita solehah semua. Hidup kita makin berkah. 1. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya tadi kesehatan kita itu makin lebih mantap. Yang harusnya misalkan kita sakit, yang harusnya kita itu divonis sama dokter umur kita tinggal berapa masa lagi, tapi alhamdulillah karena kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Seperti itu. Ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu itu kufur maka azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Artinya, kalau Allah udah ngasih dan kita enggak mau, enggak ada rasa terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ya masalah ya akan hinggap kepada kita. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Itu untuk menunjukkan betapa tidak terima kasihnya kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Allah taala. Baik. Terima kasih Ibu ya. Iya, baru datang sekali apa 2 kali? Baru sekali ya. Nanti kayaknya insyaallah nanti ada 2 kali. Baik. Terima kasih Ibu-ibu ya, karena udah setengah 2 ya. Mohon maaf sekali lagi ya, saya nggak bisa menemani lebih lama lagi karena besok saya harus pulang gitu kan. Ganti Pak Ustadz, kita lagi mau faizin. Ya, saya minta maaf ya, saya minta maaf atas kesalahan saya di situ. Ya, selama ini jika ada salah kata, ya, mohon dimaafkan ibu-ibu ya. Yang jelas saya udah maafkan ibu-ibu lah ya. Habis lebaran ngajar lagi kan Mas? Hah? Habis lebaran ngajar lagi. Jika Allah masih kasih umur saya, insya Allah saya masih. Ya. Ya. Baik. Gimana? Pulang kampung ya? Ke Brebes? Brebes, ya. Rumah saya di Brebes, khususnya di Jatibarang. Di Jatibarang. Nah. Jadi yang lewat, ahlan wa sahlan mampir gitu kan ya. Yang kontak saya, yang mau mampir silakan. Nah. Gimana? Deket banget Bu, ya Allah, alhamdulillah. Iya, besok pagi saya bilang. Nggak nyampe sore. Sampai sore insyaallah. Baik Ibu, itu aja ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.